Tugas sesi 12. Pancasila sebagai sistem etika. 1. Pendahuluan. Materi ini membahas konsep, urgensi, sumber, dinamika, tantangan, serta esensi Pancasila sebagai sistem etika. Tujuannya agar bisa memahami peran Pancasila dalam mengatur perilaku moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pengertian etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti kebiasaan, adat, watak, atau cara berpikir. Secara umum, etika adalah ilmu tentang kriteria baik dan buruk dalam perilaku manusia, yang berkaitan erat dengan nilai-nilai moral. Etika versus etiket. Etika berkaitan dengan moralitas baik atau buruk secara hakiki, sedangkan etiket lebih pada sopan santun dan tata krama dalam suatu komunitas. B. Aliran-aliran etika. Etika keutamaan atau virtue ethics, yaitu fokus pada karakter atau watak pelaku, what should he be. Menilai baik atau buruk berdasarkan keutamaan seperti jujur, adil, belas kasih, berani, toleran, dan lain-lain. Etika teleologis yaitu fokus pada tujuan atau konsekuensi dari suatu tindakan. Suatu tindakan dianggap baik jika hasilnya baik dan mencapai tujuan yang diinginkan, misalnya, utilitarianisme. Etika deontologis yaitu fokus pada kewajiban atau aturan itu sendiri. Suatu tindakan dianggap baik karena memang merupakan kewajiban yang harus dilakukan, terlepas dari akibatnya, misalnya, pemikiran Immanuel Kant. C. Etika Pancasila merupakan cabang filsafat yang dijabarkan dari 5 sila Pancasila untuk mengatur perilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dimensi moral dalam 5 sila: ketuhanan, nilai spiritualitas dan ketaatan pada ajaran agama. Kemanusiaan, menjadikan manusia lebih manusiawi dan meningkatkan kualitas pergaulan antar sesama. Persatuan, nilai solidaritas, kebersamaan, dan cinta tanah air. Kerakyatan, sikap menghargai orang lain, mau mendengar, dan tidak memaksakan kehendak. Keadilan, peduli terhadap nasib orang lain dan kesediaan untuk membantu. D. Urgensi pentingnya Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila diperlukan sebagai sistem etika untuk menjawab berbagai problem bangsa, seperti maraknya korupsi, aksi terorisme yang mengatasnamakan agama, pelanggaran HAM, ketidakadilan hukum, kesenjangan sosial ekonomi, dan rendahnya kepatuhan pajak. 3. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Dekadensi moral, terutama pada generasi muda akibat arus globalisasi yang tidak sejalan dengan nilai Pancasila. Maraknya korupsi, akibat para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif, baik atau buruk, dalam bertindak. Rendahnya kepatuhan pajak, masyarakat belum memiliki kesadaran moral untuk berkontribusi pada pembangunan melalui pajak. Pelanggaran HAM, melemahnya penghargaan terhadap hak orang lain dalam berbagai aspek kehidupan. Kerusakan lingkungan, menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai etika Pancasila. 4. Sumber-sumber Pancasila sebagai sistem etika. Sumber historis. Orde Lama, Pancasila sebagai filosofi Grundslag, dasar falsafah, nilai moral sudah ada dalam masyarakat, misalnya semangat, berdikari. Orde Baru, disosialisasikan melalui penataran P4 dan diinstitusionalisasi oleh BP7. Era Reformasi, tenggelam dalam euforia demokrasi dan maraknya abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Sumber sosiologis, terdapat dalam kearifan lokal berbagai etnis di Indonesia, misalnya prinsip musyawarah, bulat air oleh Pembuluh, bulat kata oleh Mufakat, dari Minangkabau. Sumber politis, Pancasila sebagai Grundgenom, norma dasar tertinggi, dalam sistem hukum Indonesia menurut teori Hans Kelsen, yang menjadi sumber bagi semua peraturan perundang-undangan di bawahnya. 5. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Dinamika, perkembangan. Orde Lama, demokrasi liberal yang dianggap terlalu bebas dan cenderung otoriter di bawah demokrasi terpimpin. Orde Baru, penerapan sistem etika melalui P4 dan konsep manusia Indonesia seutuhnya. Reformasi,
Euforia demokrasi yang berpotensi mengarah pada Machiavellisme, menghalalkan segala cara, jika tidak dilandasi etika politik. B. Tantangan. Orde Lama, sikap otoriter yang bertentangan dengan semangat musyawarah. Orde Baru, praktik KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, yang merusak keadilan sosial. Reformasi, euforia kebebasan yang berujung pada anarkisme dan pengabaian norma moral. 6. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. A. Esensi, hakikat. Ketuhanan, Tuhan sebagai penjamin prinsip moral. Kemanusiaan, menekankan actus humanus, tindakan bermoral, bukan sekadar actus hominis, tindakan biasa. Persatuan, mementingkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, kelompok. Kerakyatan, berlandaskan prinsip musyawarah untuk mufakat dan saling menghargai. Keadilan, menggabungkan unsur deontologis, kewajiban, dan teleologis. Tujuan, namun lebih menonjolkan keutamaan, virtue, dari nilai keadilan itu sendiri. B. Urgensi, menjadikan Pancasila sebagai sumber moral bagi setiap sikap dan tindakan warga negara. Memberikan orientasi yang jelas dalam pergaulan di tingkat lokal hingga internasional. Menjadi dasar analisis bagi kebijakan penyelenggara negara agar tetap sesuai semangat Pancasila. Berfungsi sebagai filter untuk menyaring pluralitas nilai global yang masuk ke Indonesia. Kesimpulan, Pancasila sebagai sistem etika merupakan pedoman moral tertinggi bagi bangsa Indonesia yang bersumber dari nilai-nilai luhur budaya, sejarah, dan agama. Kelima silanya bukan sekadar simbol negara, melainkan kompas perilaku yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, masyarakat, dan alam. Di tengah tantangan globalisasi dan krisis moral seperti korupsi serta intoleransi, Pancasila berfungsi sebagai filter dan orientasi agar setiap tindakan warga negara tetap berlandaskan kebaikan, keadilan, dan kemanusiaan. Dengan menjadikan Pancasila sebagai sistem etika, kita tidak hanya menjaga identitas bangsa, tetapi juga mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis, adil, dan bermartabat. Terima kasih.